Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ya ikhwani bersama kami di channel Kampung Idaman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan video kali ini, Al-Fakir ingin membantah sebuah tuduhan dari seorang pendeta yang tentunya pendeta ini sudah tidak asing lagi ya ikhwani. Itu adalah tidak lain pendeta Rizuli Lubis, yang mana pendeta ini telah menanggapi sebuah video yang mana di dalam video tersebut ada sebuah ritual keagamaan yang mirip sekali dengan ritualnya agama Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalamnya ada sholat, ada puasa juga. Tapi ingat, meskipun di sini ada kemiripan, mereka bukanlah dari bagian kita, yakni bukan sebagian daripada agama Islam. Nah, disinilah si Rizuli Lubis ini memanfaatkan video tersebut tentunya untuk memojokkan kita sebagai orang Islam. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizuli Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat video. Tujuan video ini saya upload, saya tontonkan buat saudara. Bukanlah sebenarnya untuk penghinaan. Video ini tujuannya adalah supaya rekan-rekan kita yang muslim juga bisa tahu bahwa di antara mereka juga banyak perbedaan. Dan jangan Pak Ustadz Abdul Somad selalu mengurusi Kristen, salib. Bahkan katanya Kristen rusak itu di tahun 325 Konsili Nicea. Saya ada itu videonya, saya simpan sampai sekarang. Jadi janganlah ngurus-ngurus yang begituan harusnya. Urusilah internetnya aja. Yang begini-gini lah harusnya. Ya udahlah kalau gitu, kalau nggak sabar nih videonya, lihat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي للفلاح حي للفلاح حي للفلاح حي للفلاح قد قامت لا إله إلا الله. Nah, ya kan? Gimana tuh? Nah, jadi saudara, saya kan dulu Muslim. Islam itu agama, Muslim itu tentunya perilaku kita sebagai orang Islam. Jadi waktu saya di Islam itu sebagai orang Muslim, ya pasti saya sholat ya. Walaupun ada waktu-waktu tertentu yang ketinggalan, yang tidak dilakukan ya. Waktu jam tertentu mungkin ada lalai. Tapi intinya saya tahu persis sholat itu. Saudara, kami dulu itu sapnya itu, barisannya itu tidak boleh laki-laki gabung dengan wanita. Jadi seharusnya ya yang begini-beginilah yang harus dikomentari oleh si Ustadz Abdul Somad dan yang lainnya gitu loh. Jadi urusan intern lah diurusi ya, jangan urusan agama orang lain. Di salib itu ada jin itu panggil haleluya, haleluya. Inilah, kalau saya nggak berhak mengatakan ini salah benar, saya nggak berhak. Tetapi waktu saya dulu Islam tidak ada seperti ini, gitu aja, ya. Nah, ini lagi yang satu lagi video ini, lihat lagi ya, nih. Nah, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Lihat, imamnya di situ wanita, ya, imamnya wanita, jadi nggak pakai kerudung lagi. Nah, imamnya wanita, makmumnya itu lihat pria-pria. Imamnya udah wanita nggak pakai kerudung. Jadi yang setahu saya waktu saya Islam itu nggak boleh ya kalau aurat itu kelihatan. Jadi tertutup mulai dari sini sampai ke bawah. Ya ikhwani, dalam hal ini saya tentunya tidak akan banyak berkomentar. Biarlah video ini yang akan membantah langsung tuduhan si Rizuli Lubis. Dan juga penting bagi kita sebagai orang Islam mengetahui hal ini, karena kalau kita sebagai orang awam tidak mengetahui, maka kita pasti akan mempercayainya bahwasanya golongan tersebut adalah sebagian daripada orang Islam, karena memang ritualnya ada kemiripan, ada sholat dan ada puasa. Nah, sekarang kalau mereka bukan dari golongan Islam, dari golongan agama apakah mereka? Mari kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak banyak masyarakat di Indonesia yang mengetahui aliran Kristen Ortodoks Syria yang dulu sempat membuat heboh publik tanah air. Sebagai salah satu sekte beragama, orang awam yang tidak paham pasti menyangka bahwa mereka beragama Muslim. Hal ini wajar karena penampilan dan sebagian dari ritual ibadah yang dilakukan sekilas mempunyai kemiripan dengan umat Islam. Namun jika sejarah ditelisik lebih jauh, Kristen Ortodoks Syria sudah ada sejak abad 5 Masehi, lebih tua dari agama Islam yang lahir pada abad 6 Masehi, seperti yang dikutip dari laman suaraislam.co. Meski terlihat serupa, perbedaan yang mendasar tentu ada pada akidah dan tata cara dalam menjalankan ritual keagamaan. Seperti apakah sekilas kemiripan Kristen Ortodoks Syria dengan umat Islam? Kita simak ulasannya. Salat 5 waktu merupakan hal yang utama dan wajib dikerjakan oleh umat Islam. Ibadah pada waktu-waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya disebut sebagai salat wajib. Sementara untuk duha dan tahajud termasuk dalam bab salat sunnah. Sama halnya seperti umat Islam, Kristen Ortodoks Syria juga menjalankan ritual keagamaan mereka sesuai perputaran waktu yang ada. Dilansir dari laman suaraislam.co, mereka mengerjakan ibadah seperti subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, dan tengah malam. Dalam Islam, para perempuannya diperintahkan untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab yang syar'i. Dan Kristen Ortodoks Syria, perintah mengenakan penutup kepala juga berlaku di kalangan mereka. Sebagai contoh, Gereja Ortodoks Timur mengharuskan para perempuannya untuk menutup kepala dengan kerudung, seperti layaknya perempuan Muslim. Tak hanya itu, para perempuannya juga dilarang mengenakan celana panjang dan harus menggunakan rok panjang saat pergi beribadah. Jika dalam Islam terdapat puasa wajib, seperti di bulan Ramadan, dan sunnah di hari-hari tertentu, aliran Kristen Ortodoks Syria juga mewajibkan para pengikutnya untuk berpuasa. Tentu saja ada beberapa perbedaan tata cara di antara kedua agama, meski sama-sama berpuasa. Dikutip dari laman suaraislam.co, puasa para pengikut Kristen Ortodoks Syria disebut Saumil Kabir atau puasa 40 hari berturut-turut yang dilakukan sekitar bulan April menurut kalender Julius. Jika dalam Islam ada puasa sunnah Senin Kamis, pada Kristen Ortodoks Syria juga dilakukan pada hari Rabu dan Jumat dalam rangka mengenang kesengsaraan Kristus. Ya, sudah jelas ya ikhwani bahwasanya mereka bukanlah dari golongan kita, yakni bukan dari golongan orang Islam. Akan tetapi cuma ada kemiripan dalam segi ritual keagamannya. Mereka adalah Kristen Ortodoks Syria yang mungkin sebagian daripada Rizuli Lubis sendiri. Dan sangat disayangkan sekelas pendeta Rizuli Lubis tidak tahu tentang hal ini. Apakah dia tidak tahu
atau berpura-pura tidak tahu untuk memojokkan orang Islam. Allahu a'lam. Dan mungkin itu aja video ketik kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhirul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.